Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda tetap sehat walafiat, menjaga kesehatan dan selalu terus semangat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu lanjutan tentang buku besar. Setelah itu kita membuat neraca saldonya. Sebelumnya, yang sudah kita buat selama ini, itu kita sudah melakukan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu pada tahap pertama, itu tahap pencatatan, kita sudah mulai menganalisis bukti transaksi yang kita buat dalam persamaan dasar kemarin. Setelah itu, kita buat dalam jurnal umum atau general journal. Setelah itu, kita posting akun-akun ini ke dalam buku besarnya masing-masing atau ledger. Yang kedua itu tahap pengiktisaran, yaitu kita akan menyederhanakan akun-akun ini. Kenapa? Karena ketika kita buat dalam jurnal umum, akun-akun itu ada yang berulang-ulang terjadi. Misalnya akun kas. Akun kas itu bisa lebih dari satu kali muncul ketika ada transaksi, atau akun-akun yang lain pun bisa muncul berulang kali setiap kali transaksi. Maka itu perlu kita sederhanakan, yaitu dengan cara membuat daftar saldo atau neraca saldo, kemudian kita membuat jurnal penyesuaian, kertas kerja atau worksheet. Tahap berikutnya yaitu tahap pelaporan, yaitu tahap membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Tahap-tahap ini adalah urutan-urutan kerja yang akan kita buat dalam sebuah pencatatan akuntansi. Dan ini harus runut. Kegiatannya itu berlanjut dan berurut. Tidak boleh terbalik-balik. Baiklah, kita lihat ini adalah jurnal umum yang kita buat sebelumnya untuk Pak Jaya. Silakan Ananda buka lagi buku catatan Ananda dan cek dengan yang Ibu tampilkan ini. Di kolom referensi di jurnal umum ini kita isikan dengan nomor-nomor akunnya. Untuk kas, nomor akunnya 111, kendaraan 121, modal 311. Dalam jurnal umum Pak Jaya ini ada 2 halaman, atau di sini ditampilkan dalam 2 slide. Artinya kita anggap pembukuan jurnal umumnya ini menggunakan 2 halaman buku atau pencatatan. Dan kita kasih kode halaman 1 dan halaman 2. Sehingga untuk total kolom debit dan kredit dalam jurnal umum itu jumlahnya harus seimbang. Itu artinya pencatatan kita benar. Setelah itu, kita akan postingkan semua akun-akun yang ada dalam jurnal umum ini ke dalam buku besarnya masing-masing. Ingat, caranya bagaimana? Kita data dulu akun-akun apa saja yang muncul dalam jurnal umum tersebut. Kemarin sudah kita bahas, ada lebih kurang 13 buah akun yang muncul. Kalau akun kas ini lebih dari satu kali muncul dalam jurnal umum, kita cukup hitung 1 saja, jangan 10. Kendaraan kalau dia ada lebih dari 1, tetap kita hitung 1 aja namanya. Tidak boleh lebih dari 1. Jadi kalau sama namanya 1 kita buatkan buku besarnya. Begitu untuk semuanya. Oke, sekarang kita lihat pada buku besarnya. Buku besar ini kita buat harus juga urut sesuai dengan klasifikasi rekeningnya.
Yang pertama kita buatkan buku besarnya adalah kas. Perhatikan cara pengisiannya. Ibu tunjukkan satu ini, untuk akun yang lain caranya sama. Kita lihat akun mana saja yang ada kasnya dalam jurnal umum, berarti kita balik lagi dulu ke jurnal umumnya. Tanggal berapa saja yang ada transaksi menggunakan akun kas? Ada tanggal 1 kas kita di debit. Berarti nanti kas ini kita postingkan ke buku besarnya dengan angka terletak di sebelah debit. Jadi kalau dalam jurnal umumnya letak angkanya di sebelah debit, waktu kita posting juga pindahnya ke kolom kredit. Artinya tetap kamarnya tidak berubah. Tanggal 1. Tanggal 2 juga ada kas, letaknya di sebelah kredit. Artinya kamarnya di kredit. Ketika kita posting dia ke buku besar, maka kamarnya juga di sebelah kredit, tidak berubah. Ya, kita hanya memindahkan saja letaknya ke buku besar tapi pada posisi yang sama. Perhatikan. Ini tanggal 1 tadi. Tanggal 1 Januari keterangannya adalah setoran modal. Referensinya JU1, artinya data ini kita lihat dari jurnal umum halaman 1. Jumlahnya di sebelah debit. Ini dia tadi ya, 500 juta. Sehingga saldonya pun menjadi 500 juta. Kenapa? Karena angka K-nya di sini belum ada, sehingga saldonya tetap D 500 juta. Tadi tanggal 2 juga ada untuk beban sewa sebesar 20 juta. Kas kita berada di posisi kredit tadi. Juga kita lihat sumbernya dari jurnal umum halaman 1. Letak angkanya di sebelah kredit kamarnya. Sehingga saldonya, cara menghitungnya, saldo sebelumnya 500 juta, kamarnya D, datang angka 20 juta, kamarnya K. Kalau kamarnya berbeda, artinya kita harus selisihkan angkanya sehingga dapat 480 juta. Kenapa letak angkanya di sebelah debit, angka 480 juta ini? Karena saldo sebelumnya 500 juta di sebelah debit, datang angka di sebelah kredit 20 juta, ternyata masih besar angka di debit ini, yang 500 juta ini, sehingga saldonya pun pasti letaknya di sebelah debit, 480 juta. Tanggal 3 juga ada transaksi mengenai kas, yaitu pembelian peralatan atau perlengkapan. Juga bersumber dari jurnal umum halaman 1, angkanya 8 juta kredit. Sehingga saldonya, lihat saldo terakhir adalah 480 juta, debit, datang angka kredit 8 juta, kita berarti harus selisihkan lagi sehingga saldonya 472 juta. Yang keempat, ada pendapatan juga dari jurnal umum halaman 1. Kita menerima pendapatan usaha, berarti kas bertambah di posisi debit 10 juta. Coba kita buktikan apakah betul kas kita di sebelah debit ada 10 juta. Tanggal 4, ya ini dia, tanggal 4 10 juta. Debit 10 juta. Dan kita pindahkan dia juga ke buku besarnya, sebelah debit juga letak angkanya 10 juta. Nih. Sehingga saldonya, lihat saldo terakhir tadi 472 juta, D letaknya sebelah debit, datang lagi angka 10 juta ada di sebelah debit juga, berarti D dengan D dijumlah sehingga hasilnya 482 juta. Jadi rumusnya D dengan D dijumlah, D dengan K dikurang, K dengan K ditambah, K dengan D dikurang. Lanjut tanggal 5, beban gaji. Dikeluarkan beban gaji sebesar 3 juta, ternyata kas kita di sebelah kredit 3 juta, dilihat dari jurnal umum halaman 2, sehingga saldo kas kita selisihkan lagi menjadi 479 juta. Tanggal 6,
kita bayar listrik dan air. Dilihat dari jurnal umum halaman 2, ternyata kas kita berkurang, berarti di sebelah kredit lagi. Sehingga saldo kas kita selisihkan lagi 479 juta dikurang 400.000, dapatnya 478.600. Kalau sudah habis, berarti selesai kita posting akun kas ini. Jadi akun kas ini khusus kita memposting semua akun-akun yang muncul dalam jurnal umum yang bernama kas. Jadi khusus di sini kas semuanya. Jadi kesimpulannya kas kita bersaldo sebesar 478.600.000. Untuk akun yang lain, cara postingnya sama. Kita lihat lagi perlengkapan. Tanggal 3 Januari ada pembelian berasal dari jurnal umum halaman 1. Kita beli perlengkapan sebesar 5 juta, sehingga saldonya pun tetap masih 5 juta. Tanggal 7 ternyata ada pemakaian sebesar 3 juta sebelah kredit. Dilihat dari jurnal umum halaman 2, sehingga saldo perlengkapan itu di akhir bulan Januari sebesar 2 juta. Kemudian kendaraan tanggal 1 Januari itu ada karena setoran awal waktu mendirikan perusahaan dari jurnal halaman 1, totalnya sebelah debit 100 juta. Kita lihat kendaraan. Jadi kalau dia kendaraan, kita lihat jurnal umumnya. Kendaraan, kita lihat nama kendaraannya. Di sini ada kendaraan, berarti ini. Kendaraan ini yang kita postingkan ke buku besar kendaraan sebesar 100 juta. Ada tanggal lain yang berhubungan dengan kendaraan? Tidak. Kalau tidak ada berarti cukup satu ini saja. Kalau ada tambahkan. Kalau cukup cuma satu berarti ya selesai kita posting. Kendaraan 100 juta. Nih. Jadi caranya untuk proses posting ini atau memindahkan dari jurnal umum ke buku besar untuk semua akun, caranya sama dengan yang Ibu tunjukkan di kas tadi. Kebetulan di kas itu banyak transaksinya berulang-ulang. Tapi kalau cuma satu saja seperti kendaraan ini, berarti cukup sampai sini kerja kita, karena tidak ada lagi akun yang memunculkan kas di dalam jurnal umum kita. Setelah kendaraan, peralatan itu ada di tanggal 3 Januari. Ada pembelian di situ. Kita beli peralatan, lihat dari jurnal umum halaman 1, lihat namanya peralatan, ternyata ada angka 10 juta sebelah debit, maka saldonya di debit juga 10 juta. Cuman satu juga, berarti selesai kita posting. Akumulasi penyusunan peralatan juga seperti itu. Dilihat dari jurnal umum halaman 1, tanggal 8, letaknya sebelah kredit 100 juta. 100.000 ini ya, 100.000. Akumulasi penyusunan peralatan itu 100.000. Dan saldonya juga di sebelah kredit 100.000. Kemudian utang ada tanggal 3 Januari karena pembelian secara kredit. Dilihat dari jurnal umum halaman 1, jumlahnya 7 juta. Kemudian modal di tanggal 1 Januari waktu menyetor awal, di dari jurnal umum halaman 1 ada modal disetorkan sebesar 600 juta. Saldonya pun 600 juta. Juga satu transaksi saja. Untuk pendapatan usaha di tanggal 4 Januari, jurnal umum halaman 1 sumbernya ada pendapatan sebesar 10 juta. Sebelah kredit, maka saldonya pun di kredit 10 juta. Juga satu transaksi yang berhubungan dengan pendapatan. Lanjut, setelah pendapatan, beban sewa gedung. Beban sewa gedung juga seperti itu. Satu akun juga atau satu transaksi juga yang berhubungan dengan beban sewa gedung. Semua beban-beban itu konsepnya di sebelah debit ya. Beban sewa, beban gaji juga satu, beban listrik juga satu transaksi. Kemudian beban perlengkapan
juga satu transaksi. Beban penyusunan peralatan juga satu transaksi. Setelah selesai semua posting buku besar, langkah kita adalah membuat neraca saldonya atau trial balance. Bagaimana cara kita membuat neraca saldo ini? Ya, neraca saldo ini adalah berisikan saldo-saldo terakhir dari buku besar yang kita buat sebelumnya. Kita pindahkan ke dalam neraca saldo ini satu persatu dan urut sesuai dengan nomor akunnya. Ya, urutnya pun kalau ingin lebih gampangnya itu sama urutannya dengan urutan buku besar yang kita buat. Yang pertama adalah kas, perlengkapan, kendaraan, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, dan seterusnya. Sekarang kita coba cek berapa saldo kas terakhirnya. Kita lihat. Nah, ternyata saldo kas akhir adalah 478.600.000. Angka inilah yang kita pindahkan ke dalam neraca saldonya. Seperti ini, 478.600. Letaknya di mana? Di debit. Kalau dalam saldonya di buku besar letaknya di sebelah debit, ketika kita pindahkan ke neraca saldo, kamarnya juga tetap sama, juga sebelah debit. Tidak boleh pindah kamarnya. Begitu juga dengan perlengkapan. Perlengkapan, kita lihat dalam buku besarnya saldonya berapa? Ada di sini perlengkapan saldonya 2 juta di sebelah debit. Berarti angka 2 juta ini kita pindahkan ke neraca saldo perlengkapan ini juga letaknya di sebelah debit sebesar 2 juta. Kita buktikan. Ya, ini dia. Perlengkapan debit 2 juta. Kendaraan juga sama seperti kas dan perlengkapan tadi caranya. Kita lihat di mana posisi angkanya di buku besar saldo terakhirnya dan kita pindahkan dia ke neraca saldo juga pada posisi atau tempat yang sama. Di sini letaknya di debit, akumulasi di kredit, utang kredit. Ya, utang di kredit. Kemudian modal juga di kredit. Pendapatan juga di kredit. Beban sewa gedung di debit, beban gaji di debit, beban listrik dan telepon di debit, beban perlengkapan di debit, beban penyusunan peralatan juga di debit. Jadi setelah selesai kita pindahkan semuanya ke neraca saldonya, kita jumlahkan lagi berapa total kolom debit dan berapa total kolom kredit. Setelah kita hitung, total kolom debit adalah Rp617.100.000. Kreditnya juga sebanyak Rp617.100.000. Berarti sama antara kolom debit dan kolom kredit dan memang harus sama. Kalau tidak sama, berarti kamu ada salah meletakkan angka-angka ini ke kamarnya masing-masing. Salah meletakkan angka debit atau kreditnya di kamarnya masing-masing. Kalau kamu salah, coba cek lagi dari langkah sebelumnya. Oke, sampai sini bisa dipahami Nanda? Ya, kalau begitu untuk materi ini kita selesai dan mudah-mudahan Anda bisa memahami penjelasan Ibu ini. Demikian, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.